Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai masalah persampahan di wilayah sekitar tempat tinggal saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Azka Bazaria dengan NIM 199202129, kelas 01 PA1202 Teknik Komunikasi dan Presentasi, Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung Angkatan 2020. Berikutnya saya akan memaparkan hasil observasi saya dengan judul analisis masalah persampahan di Pasar Baros, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. Dalam analisis ini akan dibahas beberapa hal, yaitu gambaran umum wilayah, kondisi ideal dan aktual, permasalahan, potensi, juga gagasan solusi untuk menyelesaikannya. Yang pertama mengenai gambaran umum wilayah. Pasar Baros merupakan pasar tradisional yang terletak di Jalan Provinsi, tepatnya di Jalan Raya Pandeglang, kilometer 13, Desa Baros, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pasar dengan luas 0,4 hektar ini memiliki 110 kios dan 138 los. Terdapat 160 penjual dengan berbagai jenis barang dagangan di sana. Lokasi Pasar Baros yang berada di pinggir jalan ini memungkinkan pembeli bukan hanya berasal dari Kecamatan Baros saja, tetapi juga berasal dari luar kecamatan dan tidak menutup kemungkinan berasal dari luar daerah. Lalu yang berikutnya mengenai kondisi ideal dan aktual tempat penampungan sampah sementara di Pasar Baros. Idealnya tempat penampungan sampah sementara harus memenuhi kriteria yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013, yaitu memiliki pengelompokan sampah paling sedikit 5 jenis sampah, tidak mencemari lingkungan, dan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas wilayah sekitar. Namun, pada kenyataannya kondisi di TPS Pasar Baros ini sangat berbanding terbalik dengan hal tersebut. TPS di Pasar Baros ini tidak memiliki sistem pengelompokan sampah sehingga seluruh sampah tercampur menjadi satu. Lalu yang berikutnya, sampah juga berserakan karena kondisi TPS yang sudah rusak sehingga mengakibatkan lingkungan menjadi tercemar. Dan keadaan TPS yang tidak baik ini mengganggu estetika juga lalu lintas wilayah pasar. Lalu yang berikutnya ada mengenai permasalahan yang muncul akibat dari kondisi ideal aktual yang sangat berbeda jauh dengan kondisi idealnya. Permasalahan yang pertama yaitu bahu jalan dipenuhi sampah. Sampah yang berserakan karena kondisi TPS yang tidak baik ini sampai memenuhi bahu jalan. Lalu yang berikutnya TPS terlalu dekat dengan penjual. Lokasi TPS yang berada di depan pasar ini tepat berada tidak jauh dari lokasi penjual sehingga mengakibatkan tingkat kenyamanan pembeli saat melakukan transaksi jual beli ini menurun dan mengganggu karena adanya bau tidak sedap yang tercium saat melakukan transaksi jual beli. Lalu yang berikutnya banyak sampah dari luar pasar. Lokasi TPS yang berada di pinggir jalan ini memicu warga untuk membuang sampah di TPS pasar, padahal TPS ini hanya diperuntukkan untuk sampah pasar saja. Lalu yang berikutnya terjadi kemacetan saat pengangkutan sampah. Lokasi TPS yang berada di pinggir jalan memicu kemacetan saat adanya pengangkutan sampah karena wilayah tempat pasar ini sangat sempit sehingga apabila ada pengangkutan akan mengakibatkan kemacetan di sekitarnya. Lalu berikutnya merupakan potensi yang akan muncul apabila masalah bisa diselesaikan. Yang pertama, dengan keadaan estetika yang lebih baik dan keadaan pasar di jalan utama bisa menarik pembeli yang berasal dari luar Kecamatan Baros. Lalu yang berikutnya meningkatkan kenyamanan pembeli saat melakukan transaksi jual beli sehingga pembeli lebih betah untuk berlama-lama. Dengan keadaan TPS yang lebih baik, hal tersebut akan meningkatkan tingkat kenyamanan pembeli saat melakukan transaksi. Lalu yang berikutnya dengan adanya pengelompokan sampah, sampah jenis organik bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk sehingga bisa mendatangkan lapangan pekerjaan baru untuk warga sekitar. Lalu yang berikutnya gagasan solusi untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama adalah memindahkan TPS ke lokasi yang lebih tepat. Adanya lahan kosong di belakang pasar bisa dijadikan untuk tempat penampungan sampah sementara untuk pasar ini. Lalu yang berikutnya menghimbau warga sekitar untuk tidak membuang sampah di TPS pasar. Yang berikutnya adalah meninjau secara berkala keadaan TPS agar selalu bisa pastikan bahwa keadaan TPS selalu dalam keadaan baik, dan yang berikutnya membuat TPS yang mempunyai pemisahan sampah sesuai dengan peraturan menteri yang telah disebutkan sebelumnya dan memperbaiki sistem pengangkutan sampah agar tempat penampungan sampah sementara ini selalu dalam keadaan bersih dan tidak mencemari lingkungan sekitar. Itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.